Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Ninda Sundari Anggraini, Lutfianti Rahayu, dan Azizatul Fitriyah. Tadris Matematika, kelas B, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kajian Etnomatematika dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Siswa atau LKS berbasis etnomatematika pada materi segitiga dan segi 4. Memanfaatkan berbagai unsur budaya yang ada di sekitar lingkungan kehidupan siswa dalam pembelajaran matematika. Pendekatan pembelajaran ini dikenal dengan istilah etnomatematika. Salah satunya adalah batik. Batik memiliki unsur pokok seni rupa yang ditentukan oleh warna, bidang, kombinasi garis dan titik, serta tekstur. Sehingga, unsur-unsur seni artistik pada kain batik menciptakan keindahan secara utuh dan harmonis. Berdasarkan pemaparan ini, peneliti tertarik untuk mengeksplor konsep-konsep matematika yang terdapat pada konsep motif batik dalam hubungannya dengan bangun datar. Tahapan awal dalam penelitian ini adalah tahapan desain. Peneliti melakukan penyusunan dan pembuatan desain terlebih dahulu untuk menyusun sebuah lembar kerja siswa. Di bawah ini merupakan cuplikan dari LKS Etnomatematika berbasis penemuan terbimbing dapat dilihat pada gambar berikut. Lembar kerja siswa yang dihasilkan pada tahap desain diberikan pada pakar ahli untuk divalidasi, yang kemudian digunakan untuk uji coba pada kelompok kecil. Selanjutnya, Ibu minta untuk membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 siswa. Geser. Sekarang coba lihat halaman 17. Di situ kan ada latihan soal nomor 1 sampai nomor 5. Tolong dikerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Dikerjakan di kertas 1 lembar. Di kertas 1 lembar. Sudah selesai apa belum? Sudah. Ibu minta untuk perwakilan kelompok mempresentasikan hasil jawabannya. Masalah 2. Ani mempunyai selembar kain berbentuk persegi panjang dengan tinggi segitiga adalah 6 cm dan alas 4 cm. Gambar di atas merupakan salah satu motif batik yang ada di Indonesia. Tentukan keliling dan 2 segitiga pada motif batik tersebut. Jawaban: luas persegi sama dengan 1,5 kali alas kali tinggi. Keliling segitiga adalah A tambah B tambah C. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran hari ini? Ada yang bisa apa enggak? Jadi kesimpulan
kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu keliling persegi sama dengan luas. apa? Keliling segitiga apa? Keliling segitiga sama dengan A A tambah B B. tambah C. Untuk luas segitiga 1/2 setengah 1/2 setengah kali alas setengah kali alas kali tinggi. Yang lain ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada yang bisa ya? Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta kalian untuk mengerjakan LKS halaman 18. Nomor 1 sampai 3. 1 sampai 3. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil analisis, penilaian kevalidan LKS oleh ahli dapat dikategorikan valid dan layak untuk diuji cobakan. Melalui hasil tes dengan kelompok kecil, LKS diberikan kepada 4 siswa yang diperoleh data hanya sebanyak 3 siswa termasuk dalam kategori telah tuntas atau dapat mengerjakan LKS berbasis etnomatematika dengan baik. Sedangkan ada 1 siswa yang belum tuntas. Jadi, dapat dikatakan untuk penelitian dengan kelompok kecil ini, LKS berbasis etnomatematika dapat membantu siswa dalam memahami materi. Yang pertama, keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga. Keliling adalah panjang garis yang membatasi bidang datar, sehingga keliling dari segitiga adalah jumlah dari panjang sisi. Dimisalkan, panjang sisi segitiga adalah S, maka kelilingnya adalah keliling sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3. Selanjutnya, luas segitiga. Luas segitiga dapat dirumuskan sebagai berikut. Luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Segi 4. Segi 4 adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah ruas garis. Keempat ruas garis disebut dengan sisi-sisi segi 4. Segi 4 memiliki 4 titik sudut. Mari kita bahas bangun datar yang berbentuk segi 4. Yang pertama ada persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 yang sudutnya siku-siku dan sisi yang berhadapan sama panjang. Sifat-sifat persegi panjang yaitu memiliki 4 sisi dengan keempat sisi berhadapan sama panjang dan sejajar. Keempat sudutnya sama besar dan sudutnya siku-siku yaitu 90 derajat. Selanjutnya, kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan membagi 2 sama panjang. Dan yang terakhir, bisa menempati bingkainya kembali dengan menggunakan 4 cara. Keliling dan luas persegi panjang. Rumus keliling persegi panjang yaitu P tambah L tambah P tambah L. Atau keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar, dengan keterangan K adalah keliling, P adalah panjang, dan L adalah lebar. Sementara, luas pada persegi panjang adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Luas persegi panjang dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut. Luas sama dengan panjang dikali lebar, dengan keterangan L adalah luas persegi panjang, P adalah panjang, dan L kecil adalah lebar. Selanjutnya persegi. Persegi adalah bangun datar yang keempat sisinya sama panjang, dan keempat sudutnya siku-siku.
Sifat-sifat persegi. Yang pertama, semua sifat pada persegi panjang adalah sifat persegi. Yang kedua, persegi panjang menempati bingkainya dengan 8 cara. Yang ketiga, sudut persegi dibagi menjadi 2 sama besar oleh diagonalnya. Dan yang keempat, diagonal-diagonal persegi saling berpotongan sama panjang membentuk sudut siku-siku. Keliling persegi mempunyai rumus S ditambah S ditambah S ditambah S atau 4 kali sisi. Sementara pada persegi, rumus luas adalah luas sama dengan sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Selanjutnya ada jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun segi 4 yang dibentuk dari segitiga dan bayangannya akan diputar setengah putaran atau 180 derajat. Sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, 2 sisi saling berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua, 2 sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, jumlah sudut yang berdampingan 180 derajat. Yang keempat, diagonal saling membagi sama panjang. Rumus keliling pada jajar genjang dapat dirumuskan. Keliling sama dengan 2 kali AB plus BC, di mana AB sama dengan CD dan CB sama dengan AD. Sementara, luas jajar genjang ditentukan dengan rumus L sama dengan A dikali T dengan keterangan K adalah keliling jajar genjang, L adalah luas jajar genjang, A adalah alas, dan T adalah tinggi. Selanjutnya yaitu belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun segi 4 dibentuk gabungan segitiga sama kaki dan bayangan setelah dicerminkan terhadap alasnya. Kemudian sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Kedua diagonalnya bersumbu simetri. Kemudian yang ketiga, kedua diagonal saling membagi 2 sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Yang keempat yaitu sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Untuk keliling belah ketupat yaitu AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD sama dengan S. Diagonal 1 sama dengan AC dan diagonal 2 sama dengan BD. Keliling belah ketupat dirumuskan sebagai berikut. AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S. Hasilnya yaitu 4S. Jadi, keliling belah ketupat yaitu 4 kali sisi. Sedangkan untuk luas belah ketupat dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu luas belah ketupat sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Selanjutnya yaitu layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar segi 4 dibentuk dari gabungan 2 buah segitiga sama kaki, yang alasnya sama panjang dan berimpitan. Untuk sifat layang-layang yaitu yang pertama, mempunyai 2 panjang sisi yang sama panjang, kemudian sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Kemudian yang keempat, salah satu diagonalnya memotong tegak lurus dan membagi 2 sama panjang diagonal lain. Untuk keliling layang-layang ABCD dirumuskan sebagai berikut. Keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Karena AB sama dengan BC dan CD sama dengan AD, jadi dapat disimpulkan bahwa keliling layang-layang sama dengan 2 kali buka kurung AB ditambah CD tutup kurung.
Kemudian untuk luas layang-layang dapat dirumuskan sebagai berikut. Luas layang-layang sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Untuk keterangannya yaitu K sama dengan keliling, L sama dengan luas, dan D sama dengan diagonal. Selanjutnya yaitu trapesium. Trapesium dibagi menjadi 3. Yang pertama trapesium sembarang, kemudian kedua trapesium sama kaki, kemudian yang ketiga trapesium siku-siku. Trapesium sembarang adalah trapesium yang keempat sisinya tidak sama panjang. Pada gambar di atas, sisi-sisi trapesium adalah AB, kemudian BC, CD, dan DA, di mana AB sejajar dengan DC. Kemudian untuk trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki adalah trapesium yang memiliki sepasang kaki sama panjang. Pada gambar di atas diperoleh AB sejajar dengan DC dan AD sama dengan BC. Kemudian untuk ciri-ciri trapesium sama kaki ada 3. Yang pertama yaitu diagonal-diagonalnya sama panjang. Kemudian yang kedua, sudut-sudutnya sama besar. Yang ketiga, dapat menempati bingkaian dengan 2 cara. Kemudian yang ketiga yaitu trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku adalah trapesium yang salah satu sudut siku-sikunya 90 derajat. Pada segitiga di atas dapat diketahui bahwa AB sejajar dengan CD dan besar sudut A sama dengan 90 derajat atau siku-siku. Untuk sifat-sifat trapesium ada 2. Yang pertama, mempunyai panjang sisi yang sejajar. Kemudian yang kedua, jumlah sudut berdekatan sama yaitu 180 derajat. Kemudian untuk keliling dan luas trapesium. Keliling trapesium ditentukan dengan menjumlahkan panjang sisinya. Misalnya, terdapat trapesium ABCD. Untuk kelilingnya yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Sedangkan luas trapesium ditentukan dengan setengah kali alas buka kurung AB ditambah CD tutup kurung dikali tinggi. Selanjutnya yaitu etnomatematika. Etnomatematika menurut Di Ambrosio dalam Admidasari Ethnomathematics atau etnomatematika diistilahkan dengan matematika yang dipraktikkan oleh suatu kelompok budaya seperti kelompok di perkotaan, pedesaan, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok yang memiliki usia tertentu atau adat masyarakat. Etnomatematika memiliki tujuan untuk memahami strategi yang digunakan untuk mengamati, membandingkan, mengklarifikasi, mengukur, dan menyimpulkan perkembangan manusia dalam lingkungan alam dan sosial budaya yang berbeda-beda. Indikator etnomatematika ada 5, yaitu aktivitas membilang dan menghitung, aktivitas menentukan arah dan lokasi, aktivitas merancang bangun, aktivitas dalam bermain, dan aktivitas mengukur. Selanjutnya yaitu menurut Suwarno, beberapa hal yang dikaji dalam etnomatematika sebagai berikut. Yang pertama, lambang-lambang, konsep, prinsip, dan keterampilan matematis pada kelompok suku, bangsa, atau masyarakat lainnya. Yang kedua, kesamaan maupun perbedaan yang bersifat matematis pada suatu kelompok satu dengan kelompok lainnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesamaan atau perbedaan tersebut. Yang ketiga, hal-hal yang menarik atau spesifik yang terdapat pada suatu kelompok tertentu, misalnya pola berpikir,
cara bersikap, berbahasa, dan lain-lain yang memiliki kaitannya dengan matematika. Keempat, beberapa aspek pada kehidupan masyarakat yang memiliki kaitan dengan matematika, misalnya literasi keuangan atau financial literacy, dan kesamaan ekonomi, economic awareness. Yang B, keadilan sosial. Yang C, kesadaran budaya. Yang D, demokrasi dan kesadaran politik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang lembar kerja siswa. Pengertian lembar kerja siswa atau LKS. Menurut Trianto, lembar kerja siswa atau LKS adalah panduan yang digunakan oleh siswa untuk melakukan kegiatan pemecahan masalah dan penyelidikan. LKS yang digunakan siswa berupa panduan untuk melatih pengembangan aspek kognitif maupun aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi. Menurut Prastowo, LKS adalah bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas berisi materi, ringkasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang diberikan oleh siswa dan mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Adapun tujuan dari LKS menurut penyelenggara pemantapan kerja guru matematika dalam jurnal Kundi yaitu yang pertama, alternatif guru untuk memantapkan pemahaman siswa dalam mengarahkan kegiatan belajar siswa dan memperkenalkan definisi, konsep, prinsip, dan keterampilan. Kedua, mempercepat proses pembelajaran dengan pelaksanaan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, melatih daya pikir siswa agar penguasaannya lebih baik dalam materi pembelajaran. Yang keempat, menyediakan bahan ajar bagi siswa. Yang kelima, menyediakan tugas kepada siswa untuk meningkatkan penguasaan materi. Yang keenam, melatih kemandirian siswa, dan tujuan yang terakhir yaitu membantu pendidik saat memberikan tugas kepada siswa. LKS juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat LKS menurut Tian Belawati adalah siswa mendapatkan materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi. Siswa dapat menentukan arahnya struktur untuk memahami materi. Dan yang terakhir, pada saat bersamaan, siswa diberikan materi dan tugas yang berkaitan dengan materi tersebut. Yang kedua, menurut Daria dan Haryono, manfaat LKS bagi siswa antara lain meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran, mengembangkan dan melatih keterampilan siswa, mendapatkan catatan materi yang dipelajari, dan yang terakhir, menambah informasi tentang konsep melalui kegiatan belajar siswa.